Selamat datang di channel ini. Percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Menpan RB menyebut proses verifikasi adalah hal yang mutlak. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Menpan RB menyebut verifikasi dan validasi data tenaga honorer adalah syarat mutlak di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, Menpan RB menyebutkan itu akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan verifikasi dan validasi itu dikatakan itu akan digunakan untuk formulasi di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Hal ini juga sebenarnya sudah sesuai dengan amanah yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Memang di regulasi tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan honorer oleh pejabat yang berwenang sebelumnya harus melalui dan wajib melalui proses verifikasi dan validasi. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Menpan RB bahwa syarat verifikasi dan validasi itu adalah menjadi syarat mutlak bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, Menpan RB juga menyampaikan bahwa setidaknya tercatat sebanyak 1,7 juta orang tenaga honorer yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Verbal yang dilakukan oleh BKN tersebut dilakukan berdasarkan 6 kriteria kelompok kerja atau POKJA. Jadi sebenarnya dalam proses verifikasi itu terdapat 6 poin yang dilakukan validasi dan verifikasi, yakni yang pertama adalah poin honorarium, kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan dan masa kerja, yang ketiga adalah usia, sedangkan kriteria pokok selanjutnya adalah terkait dengan jabatan tenaga honorer, kemudian tingkat pendidikan, serta dokumen penting yakni surat pernyataan pertanggungjawab mutlak atau SPTJM. Jadi ini 6 kriteria yang dilakukan verifikasi dan validasi pada proses verbal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan BPKP. Menpan RB menjelaskan bahwa berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN itu akan digunakan untuk merumuskan formulasi di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, khususnya di ASN P3K tahun 2024. Selain itu, Anas juga nantinya menyebutkan nantinya pengangkatan tenaga honorer itu akan diakomodir melalui rekrutmen P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Saat ini Menpan RB bersama BKN telah merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodir pengangkatan tenaga non-ASN tersebut. Demikian berita kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.